Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kaila Putri Ramadhani dengan NIM 205230381 dari kelas C2 Hukum Pidana. Kali ini, untuk ujian tengah semester saya akan menjelaskan mengenai hukum pidana dengan materi yang sudah diberi. Untuk yang pertama, saya akan memberi pengertian tentang tindak pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yang dalam bahasa Latin dipakai dengan istilah delict atau delictium. Dalam bahasa Indonesia dipakai dengan istilah delik. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari hukum pidana menurut ahli Mulyatno. Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan itu untuk menentukan yang pertama, perbuatan apa saja yang dilarang serta sanksi bila melanggarnya. Yang kedua, kapan seseorang yang melanggar akan dikenakan sanksi jika sudah melanggar. Tiga, bagaimana cara penanganan pidana bila terdapat seseorang yang disangka telah melanggar larangan. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. Kata perbuatan dalam pengertian tersebut mengandung arti suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana ini dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan criminal act. Karena Criminal Act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memperjelasnya, kita perlu memiliki batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri. Jika telah diketahui batasan-batasannya, maka kemudian dapat dibicarakan tentang unsur-unsur yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Pengertian kejahatan menurut ahli Mulyana W. Kusuma. Pelanggaran norma-norma kelakuan yang tidak harus terkandung di dalam hukum pidana. Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli yang sudah saya sebutkan beberapa di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah kelakuan individu atau kelompok yang melanggar hukum dan dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan dalam pergaulan hidup yang adil, aman dalam masyarakat. Dan apabila melanggar, akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana agar dapat memberikan efek jera terhadap yang melakukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana menurut ahli Mulyana W. Kusuma. Yang pertama, harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau merugikan. Kedua, kejahatan harus mempunyai akibat yang merugikan kepentingan seseorang, masyarakat, sikap, kejiwaan mental. Jika hanya pernyataan emosional, itu tidaklah cukup. Bahkan jika seseorang untuk memutuskan melakukan kejahatan, tetapi berubah pikiran sebelum ia melakukan kejahatan, itu bukan merupakan termasuk kejahatan. 3. Kerugian harus dilarang oleh undang-undang dan diatur dengan jelas dalam hukum pidana. 4. Perbuatan yang didasarkan pada niat atau perbuatan sembrono yang membawa akibat-akibat merugikan. Kelima, harus ada niat jahat yang ditunjukkan terlebih dahulu. Keenam, harus ada keterpaduan atau terjadinya bersamaan antara niat jahat dan perbuatan. Ketujuh, harus terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan atas kehendak sendiri. Yang ke-8, harus ada hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya saya akan menjelaskan menurut ahli Teguh Prasetyo. Yang pertama, unsur objektif. Yang dimaksud unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus terdiri dari sifat melanggar hukum. Kedua, kualitas dari si pelaku.
Yang ketiga, kausalitas. Selanjutnya terdapat unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Menurut Mulyatno, unsur ini terdiri dari 1. Kesengajaan, 2. Kealapan, 3. Niat, 4. Maksud, 5. Dengan rencana lebih dahulu, 6. Perasaan takut. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Pengertian pertanggungjawaban pidana. Pada pasal 34 naskah rancangan KUHP baru tahun 1991-1992 dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan pada pasal 36 RUU KUHP tahun 2012, pengertian dari pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya. Pada pasal 27 konsep KUHP tahun 1982-1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum-hukum yang berlaku secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang dan dapat dikenai pidana karena perbuatannya sendiri. Konsep rancangan KUHP baru tahun 2015 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskan celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Alasan penghapus pidana peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini memegang kendali penuh wewenang sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Dalam hal ini, pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang mungkin orang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik untuk tidak dipidana. Dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim. KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapus pidana sebagai berikut. Yang pertama, pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggung jawab. Kedua, pasal 48 KUHP tentang daya paksa dan keadaan terpaksa. Ketiga, pasal 49 KUHP tentang bela paksa. Yang keempat, pasal 50 KUHP tentang melaksanakan perintah undang-undang. Yang kelima, pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah atasan. Dasar penghapus pidana tersebut terbagi dalam dua, yaitu yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Bersifat khusus artinya mengenai beberapa tindak pidana. Pembentuk undang-undang telah menetapkan beberapa alasan penghapusan pidana umum dalam buku 1 pasal 103 KUHP pidana dan melalui pasal 103 KUHP pidana. Alasan penghapusan pidana itu berlaku pula terhadap tindak pidana di luar KUHP pidana, kecuali dalam undang-undang tersebut menentukan yang lain. Salah satu contoh yang bisa membuat tindak pidana dilepas dari tuntutan mereka adalah melihat bahwa tindak pidana sebagai seseorang yang sakit sosial yang memerlukan suatu terapi.
Dasar alasan pemaaf dan alasan pembenar. Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yaitu alasan pemaaf yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan kedua dasar pembenar yang bersifat objektif, melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Pada umumnya, pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, hal yang menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik. Sementara yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembenar, yaitu adanya daya paksa, adanya pembelaan terpaksa sebab menjalankan perintah undang-undang, sebab menjalankan perintah jabatan yang sah. Tidak dipidana si pembuat karena alasan pemaaf walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, artinya perbuatannya tetap bersifat melawan hukum. Namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Contohnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat, dimaafkan atas perbuatannya itu. Berlainan dengan alasan pembenar, tidak dipidana si pembuat karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum perbuatannya. Walaupun dalam kenyataan si perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pembuat tidak dapat dipidana. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.